Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Lestari, nomor induk mahasiswa 2470307741, nomor UKG 202000730887. Saya dari Universitas Tidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Yeay. Alhamdulillah, sangat semangat sekali. Ketua kelas siapa? Iya, silahkan disiapkan doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasanya kita Pancasila terlebih dahulu. Ayo sekarang gilirannya siapa? Oh iya, silahkan. Jadi enggak Pancasila. Pancasila. Adam Tauhid. Saya Bu. Oke, Adinda Kirana. Ada, Bu. Oke, Aiko, Ada, Bu. Akila Azza, Bu. Andin Dayang. Ada. Ya, tentang video ini belum pernah melihat ya? Tentang video ini tadi, kira-kira menurut kalian apa sih yang dirasakan orang tersebut ketika melihat ketika berbaring di atas susunan paku? Masa sakit? Ya. Karena berbaring di atas paku ya? Ya. Ada yang punya pendapat lain? Saya, Bu, Ya? menurut saya orang itu tidak merasakan sakit karena orang itu berbaring di atas paku yang tersusun rata. Oh, menurut Rina tidak sakit karena pakunya disusun rata. Ada yang punya pendapat lain? Saya, Bu, Ya? tidak sakit karena pakunya yang banyak dan disusun secara merata. Oh, menurut Nadine tidak sakit juga. Berarti tujuan pembelajaran kita, kalian nanti mampu menjelaskan konsep tekanan dengan tepat, gitu ya. Terus yang kedua, kalian nanti ada yang melakukan diskusi dan percobaan sederhana untuk menganalisis penerapan konsep tekanan zat padat pada kehidupan sehari-hari, gitu. Seperti ini. Setelah mempelajari ini, gitu ya. Harapan saya dengan materi tekanan zat padat ini, gitu ya, bisa ditarik kesimpulan untuk kehidupan sehari-hari, kalian tidak kebanyakan gaya, gitu ya, agar tidak banyak tekanan, gitu ya. Karena nanti kalian akan mengetahui bahwa gaya itu berbanding lurus dengan tekanan, ya. Jika dalam hidup kalian banyak gaya, maka kalian itu akan banyak tekanan. Gitu. Terus apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus memperluas A, gitu ya. Apa A itu? A itu adalah ilmu pengetahuan, memperluas ilmu pengetahuan agar tekanannya kalian itu kecil, gitu ya. Jangan banyak gaya dan harus memperluas ilmu pengetahuan. Kalian mengangkat bolpennya, ya, diangkat tinggi-tinggi, coba bolpennya diangkat tinggi. Adam tidak bawa, pinjam temannya, pinjam dulu ke temannya ya. Pinjam ya. Ya, oke. Besok bawa bolpen ya sekolah itu. Ya, coba tancapkan bolpen yang lancip ke telapak tangan kalian. Gimana rasanya? Sakit. Kalau dibalik yang tumpul, sakit nggak? Tidak sakit. Kenapa kira-kira? Angkat tangan. Kalau yang lancip bagaimana? Sakit karena Luas permukaannya kecil. luas permukaannya kecil. Coba kalau yang seperti ini ditekan, yang tumpul dengan dorongan yang kuat, sakit nggak? Tidak. Kemarin
Bu Dewi sudah memberikan kalian tes gaya belajar? Sudah. Online ya, di rumah ya. Terus kalian mengirimkan hasilnya ke Bu Dewi. Ada yang tes gaya belajarnya visual. Ya, jadi lebih senang dengan ilustrasi, membaca komik-komik gitu ya. Ada yang gaya belajarnya auditory, lebih senang mendengarkan. Oke, ada yang gaya belajarnya kinestetik. Silahkan mencari kelompoknya masing-masing. Silahkan. Tidak usah, nanti kembali lagi. Iya, bukunya IPA dibawa toh? Bawa. Anak-anak, Bu Dewi punya LKPD gitu ya, sesuai dengan gaya belajar kalian. Tolong diperhatikan. Ayo, oke. Yang gaya belajar kinestetik, Bu Dewi punya LKPD untuk kalian lakukan gitu ya, percobaan sederhana. Yang pertama ada LKPD ini, kemudian ada 2 plastisin dan 2 koin. Ini koin yang sama, iya. Kemudian ini kinestetik, Iya, Bu. ini sama. Kemudian yang gaya belajarnya auditory, siapa? Auditory. Gaya belajarnya visual, benar? Benar. Oke. Oke, anak-anak sudah menerima LKPD masing-masing? Sudah. Oke, silahkan dibaca petunjuknya. Ya, kalian boleh duduk berhadap-hadapan. Ya, silakan. Kursinya diputar. Loh. Sudah menerima LKPD masing-masing? Sudah. Silahkan dibaca petunjuknya, silahkan dilihat LKPD-nya gitu ya. Silahkan dilihat petunjuk yang ada di LKPD, silahkan dihubungkan dengan buku IPA halaman 52. Tekanan zat padat. Oke, kalian boleh membuka HP, membuka gawai kalian untuk mencari informasi apapun yang ada di LKPD. Tuh, silahkan dilihat. Sudah menerima LKPD? Sudah. Oke, kelompoknya Mike. Ayo diisi dulu. Nama kelompoknya. Ini nama kelompoknya kinestetik. Ya, kinestetik. Ini kelompoknya auditory. Sudah selesai melihat videonya? Video tentang apa itu? Jeep yang berjalan di atas lumpur. Kenapa kok bisa berjalan di atas lumpur? Karena menggunakan griban yang besar. Menggunakan griban yang besar. Jadi semua mobil bisa? Kenapa? Karena mobil Jeep ini menggunakan mesin 4x4. Oh, kamu suka otomotif? Iya. Iya. Kamu pernah off-road, Adam? Sudah pernah? Oh, sekali. Oke, kalau itu menggunakan griban yang lebar gitu ya, berarti kan dia tidak menancap di lumpur gitu ya. Kemudian, apakah itu yang menyebabkan Jeep berjalan dengan cepat? Ya, kalau gribannya kan besar, berarti apakah yang itu menyebabkan? Kalau mobilnya itu Avanza misalnya, bisa? Misalnya Avanza dibuat gripnya yang besar, bisa? Tidak bisa. Jadi dihubungkan ya nanti apa hubungannya luas gitu ya, luas gripan dengan laju atau tekanannya gitu ya.
Oke. Kan ice breaking gitu ya. Coba silakan berdiri semuanya. Berdiri, ya. Oh ya, sorry. Ternyata ice breakingnya itu perlu kalian berhadap-hadapan. Jadi satu kelompok itu hanya ada satu ballpoint nanti yang diperebutkan. Silakan. Sakit, sikat. Nah, telat. Ya, masih loading. Mas, yang pegang bolpen? Oke, jadi yang pegang bolpen nanti maju untuk melakukan switch. Kalian nanti yang kalah dia yang maju? Ya. Oke. Yang menentukan nasib kelompok kalian adalah kalian. Silakan. Ya, kamu maju ya. Oke. Kelompok selanjutnya, ayo. Dia Tori. Ayo. Kita beri semangat untuk ikan dan Adam. Ayo. Ya. Tidak boleh bertengkar. Oke, bagus sekali. Ya, terakhir. Silakan. Ya, oke. Yang kalah siapa? Yang kalah siapa? Lupa. Siapa yang kalah? Ayo diulangi. Gimana toh? Ya. Kamu tidak konsentrasi. Ayo, silakan duduk. Oke. Sekarang waktunya presentasi. Siapa yang ingin presentasi duluan? Silakan. Silakan dimulai. Itu berikutnya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya hari ini? Pastinya teman-teman sudah tidak asing kan dengan pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu nih teman-teman, izinkanlah saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya saya mempunyai pantun nih. Nanti teman-teman baru jawab cakep ya. Iya. Baik, mari kita coba. Jalan-jalan ke Majalengka. Pulangnya membeli semangka. Perkenalkan nama saya Nova Amangga. Saya Nandila. Saya Mecang Rita Pamariano. Saya Dedes Kubaro. Kami dari kelompok 2 Audiotori. Ayo diperhatikan. Kami di sini bukan karena tidak dapat kursi, apalagi mau minta kopi. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi Dinda, kami. Kami diperhatikan. melihat video YouTube mengenai jeep yang melintas di atas gunung. Itu dikarenakan ban jeep memiliki grip yang besar, sehingga jeep dapat melintas di atas gunung. Karena permukaan banjir tersebut memiliki grip yang besar, maka dapat memudahkan jeep untuk melintasi di atas lumpur. Dari hasil diskusi kami dapat tarik benang merah, yaitu semakin kecil luas permukaan grip ban jeep pada jeep, maka semakin besar pula tekanannya. Dan semakin kecil gaya yang dihasilkan jeep, maka semakin kecil pula tekanan yang dihasilkan tersebut. Jadi luas permukaan berbanding terbalik dengan tekanan, sedangkan gaya berbanding lurus dengan tekanan. Dari hasil presentasi kami, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Ayo, silakan. Ya, Adila. Jadi kesimpulan dan kesimpulan tadi menyatakan bahwa kita berjalan di atas air menggunakan ban yang besar. Jadi apakah semua mobil bisa berjalan di air seperti ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Adila. Kami akan menjawab soal tulisannya. Jadi menurut saya, semua mobil bisa berjalan di atas lumpur, asalkan menggunakan grip ban yang sama pada jeep.
Seperti itu, ada yang setuju? Ada yang tidak? Ayo, ada yang setuju atau tidak? Saya mau bertanya, Iya. jeep bisa berjalan di atas lumpur. Apakah itu suatu kelebihan atau memang hanya bisa digunakan untuk berjalan di atas lumpur? Terima kasih Jaden atas pertanyaannya. Kami akan berusaha untuk menjawab. Menurut kami itu adalah salah satu kelebihan pada mobil jeep karena biasanya mobil jeep digunakan di medan yang ekstrim sehingga memiliki grip ban yang besar. Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Namun saya ada pertanyaan lagi. Jika coba bayangkan jika ada mobil biasa, namun diberi ban jeep dan dibiarkan untuk berjalan di atas lumpur, apakah yang terjadi? Ayo, silakan dijawab. Menurut kami itu bisa karena sama-sama memiliki grip ban yang besar. Ada yang punya pendapat lain? Saya Bu, tidak bisa karena jeep memiliki walaupun menggunakan grip yang besar, tidak semua mobil bisa berjalan di atas lumpur karena jeep memiliki itu khusus untuk off-road karena mesinnya 4x4. Ya. Oke, terima kasih Seperti atas itu. masukannya Iqmal. Oke, sepertinya Iqmal lebih paham otomotif. Bisa diterima kelompoknya? Oke, ada yang dipresentasikan lagi? Oke, silakan diakhiri. 4 dikali 4 sama dengan 16. 4 tidak sempat haruslah dibalas. Sekian dari kelompok kami. Dari terima kasih. Sama-sama beri aplaus. Oke, kelompok selanjutnya. Bagus sekali ya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan. Kelompok selanjutnya. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok visual yang beranggotakan saya, Rima Kareta, dan rekan saya, Nadia Lestari, Aiko Zahira, Izini Jaswita. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai bebek dan ayam yang berjalan di atas lumpur dan berjalan di atas bebatuan. Menurut pengamatan kami, bebek bisa berjalan di atas lumpur dikarenakan bebek memiliki selaput yang lebar, sedangkan ayam tidak bisa berjalan di atas lumpur karena ayam memiliki kaki yang runcing. Sedangkan jika berjalan di atas bebatuan, bebek tidak bisa berjalan di atas bebatuan karena bebek memiliki tulang kaki yang pendek dan berselaput. Sedangkan ayam bisa berjalan di atas bebatuan karena ayam memiliki kaki yang panjang dan memiliki kaki yang runcing. Dari penjelasan tersebut dapat kita dikira bahwa ruang permukaan berpengaruh terhadap tekanan. Semakin besar ruang permukaan, maka tekanannya akan lebih kecil. Ya, Dari sini ada pertanyaan. silakan. Silakan. Bagaimana jika ada dua bebek? Bebek A lebih besar daripada bebek B. Bebek manakah yang berjalan lebih cepat? Terima kasih teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan kamu. Dinda. Menurut kami, bebek A tidak bisa berjalan dengan cepat dibandingkan bebek B karena di atas lumpur memiliki berat yang besar sehingga mempengaruhi tekanan dan kedalaman. Ya, Ayo. saya izinkan saya bertanya. Saya akan bertanya bagaimana cara kerja selaput pada bebek agar bisa berjalan di atas Akil. lumpur atau air. Akil. Diperhatikan temannya. Caranya selaput bebek akan melebar sehingga bisa dapat berjalan di atas lumpur. Betul? Dalam saya, apakah anak bebek juga bisa berjalan di atas lumpur? Terima kasih Michael, jawabannya bisa. Bisa. Pertanyaan sangat lucu. Ya. Bisa. Saya kira cukup ya. Cukup. Oke. Silakan diakhiri. Itulah presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Tepuk tangan.
Oke, kelompok kinestetik. Cerita. Waduh. Ayo teman, diperhatikan kelompok kinestetik sedang beraksi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil dari pengamatan dan percobaan dari kelompok kami. Sebelum kami melakukan presentasi, izinkan saya untuk perkenalan. Saya Rehana Adi Pratama. Saya Dinta Amelia Putri. Saya Mega Selviana. Dan saya Laura Dewi Ramadhani. Jadi, dari percobaan kami menyimpulkan bahwa terdapat dua kelas fisik yang ditancapkan dengan cara yang berbeda, yaitu yang satu dengan cara vertikal dan diberi dorongan, maka dia akan menancap lebih dalam dibandingkan dengan plastisin yang ditancapkan koin dengan cara horizontal. Hal ini disebabkan karena ruas permukaannya lebih lebar. Mungkin dari presentasi kami, kelompok lain apakah ada yang menanggapi? Saya Silakan. izin memberi pertanyaan. Bagaimana jika dua posisi diberi dua koin dengan posisi yang sama, namun diberi tekanan yang berbeda? Terima kasih atas pertanyaannya, Rina. Saya akan menjawab sebisa saya. Menurut dari pengamatan kami, koin yang diberi tekanan lebih besar akan menancap di segala contohnya seperti ini. Sedangkan koin yang diberi tekanan lebih kecil mungkin tidak akan menancap ke arah dalam. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada tambahan yang lain? Silakan. Bagaimana kalau posisi yang terbalik, hasilnya di atas, koinnya di bawah? Apakah koin di bawah tersebut mempunyai gaya tekanan? Terima kasih atas pertanyaannya, Rido. Begini ya. Seperti itu, Rido? Ya? Ha? Bagaimana? Menurut dari pengamatan kami, mungkin jika koin diberi tekanan yang besar, tidak akan terjatuh. Namun jika diberi tekanan yang tidak terlalu besar, mungkin bisa saja terjatuh. Seperti itu. Saya kira cukup ya? Ya. Oke, silakan diakhiri kelompok kinestetik. Sekian dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Kalau maju, saya nanya teman sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat seru sekali. Kelompok kinestetik terbukti lebih banyak bergerak-gerak ketika menjelaskan ya. Sangat aktif sekali. Oke. Anak-anak, Bu Dewi punya soal, gitu ya. Soal untuk menguji kemampuan kalian, gitu ya. Silakan dipersiapkan gawainya. Bu Dewi punya soal. Silakan. Hanya 10 soal tentu. Ya, hanya 10 soal. Silakan konsentrasi. Apa ya kira-kira? Kira-kira siapa pemenangnya? Aku 9. Siapa kira-kira? Selamat. Hei, oke. Selamat untuk para juara. Untuk yang belum juara, silahkan belajar lebih baik lagi ya. Oke. Anak-anak,
Bu Dewi akan memberikan penguatan materi kepada kalian, gitu ya. Perhatikan. Jadi hari ini yang kita pelajari adalah tentang tekanan zat padat. Ya, yang pertama tentang video apersepsi yang pertama ketika bapak-bapak berbaring di atas susunan paku, ya, apakah itu sakit? Tidak sakit karena pakunya disusun rata, gitu ya. Kalau susunan pakunya tidak rata, yang kalian pelajari pada hari ini, apakah pembelajaran hari ini bagaimana? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Iya, silakan. Menurut saya pembelajaran kali ini mengenai tekanan. Iya. Tekanan sendiri berarti semakin besar luas permukaan pada benda, maka semakin kecil tekanannya. Ya. Dan semakin kecil luas permukaan pada benda, maka semakin besar tekanannya. Bagus sekali pemahamannya. Ada yang punya pendapat lain tentang pembelajaran kita kali ini? Silakan. Tekanan bergandeng lurus dengan gaya, sedangkan luas permukaan berbalik terbalik dengan tekanan. Oke, bagus sekali. Ada yang punya pendapat lain lagi? Tidak? Adakah yang mempunyai kesulitan pada pembelajaran kali ini? Saya Bu, Iya, silakan. Apa Adam? awalnya saya kesulitan untuk membedakan antara gaya dan tekanan. Nggih. Setelah pembelajaran saya jadi tahu bahwa gaya berupa dorongan dan tarikan, sedangkan tekanan adalah hasil dari gaya. Oke, seperti itu? Iya. Oke, bagus sekali. Dari pembelajaran kita, ada yang berani menyimpulkan pembelajaran kita kali ini apa? Kami belajar tentang gaya dan tekanan hari ini. Iya, Jaden. Contohnya mulai dari jeep yang berjalan di atas lumpur dan mesinnya yang khusus off-road. Ya. Juga tentang perbandingan ayam dan bebek ketika berjalan di medan tertentu, hingga praktek tentang cara kerja tekanan dan gaya menggunakan pestisin dan koin. Halo teman-teman semuanya. Nampaknya teman-teman sudah mulai lemah lesu nih Bu. Bagaimana kalau kita bandingkan sama teman-teman dengan sebuah ice breaking? Apakah teman-teman setuju? Setuju. Baik teman-teman, bisa berdiri. Kita makan. Jadi kita akan bermain seperti ini. Marina menari. Sekali lagi ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Marina menari. Oke, gini. Oke, silakan. Silakan. Satu, dua, tiga. Marina menari. Di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Ayo, ada. 2, 3. Marina menari. Di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Oh, jadi Tiga. Marina menari. Di atas menara. Di atas menara. Marina menari. lagi? Ada yang salah? Satu lagi. Silakan. Satu, dua, tiga. Marina menari. Di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Oke, sepertinya sudah sangat fresh sekali ya. Oke, anak-anak, apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Menyenangkan ya. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya seperti yang ditanyakan oleh Nova, kita belajar tentang materi tekanan zat cair. Oke, silahkan diakhiri dengan doa karena pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan. Untuk mengakhiri pelajaran, berdoa, mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama-sama.